The process itself was not easy at all. Gagasan untuk melakukan pemugaran di Gedung Pancasila sesungguhnya sudah dimulai sejak 2011 dan proses itu berjalan sampai 2016, namun pada saat itu dianggap perencanaan belum memadai. Kekurangan referensi visual dalam proses pemugaran Gedung Pancasila menjadi PR yang cukup besar. Balok prategang itu kalau kita sembarangan membongkar maka bisa terjadi seperti ledakan. It has been a labor of love, a meticulous process which involved countless hours of craftsmanship, dedication, and care. Gedung Pancasila merupakan gedung cagar budaya nasional tingkat A, berlokasi di Komplek Kantor Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon 6, Jakarta. Nama Pancasila melekat pada gedung ini, karena disinilah ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, lahir dan diperkenalkan pertama kali oleh proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno. Jadi memori kolektif yang paling penting adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pukul 10 pagi, di mana pada hari itu Soekarno berpidato selama kurang lebih 1 jam tanpa teks, dan dia menguraikan berbagai prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dari dasar negara Indonesia, yang kemudian diformulasikan menjadi 5 sila yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila. Saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Peristiwa bersejarah 1 Juni 1945 itu kemudian diabadikan sebagai hari lahir Pancasila. Pada 1 Juni 1964, untuk pertama kalinya, hari lahir Pancasila diperingati di gedung ini dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Gedung Pancasila di awal pendiriannya tidaklah seluas dan semegah seperti yang kita kenal saat ini. Gedung ini asalnya dibangun sebagai kediaman Panglima Angkatan Perang Kerajaan Hindia Belanda di sekitar tahun 1850-an. Jadi gedung ini memang memiliki sejarah yang panjang ya. Dibangun pada masa kolonial dan kemudian sempat digunakan sebagai gedung Volkskrad, terutama di awal abad ke-20, dan kemudian di masa pendudukan Jepang digunakan sebagai gedung Jiwo Sangiin. Tetapi sebetulnya gedung ini makna utamanya adalah justru apa yang terjadi antara tanggal 29 Mei 1945 sampai tanggal 1 Juni 1945, di mana di dalamnya bersidang satu lembaga yang disebut sebagai Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang terjadi di Gedung Pancasila tak hanya pada masa persiapan kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan pun, banyak peristiwa bersejarah penting yang terjadi di gedung ini. Salah satunya, Konferensi Uni Indonesia Belanda di awal tahun 1950. Sejak tahun 1950 hingga sekarang, Gedung Pancasila kemudian menjadi kantor Kementerian Luar Negeri. Diserahkannya Gedung Pancasila ke Kementerian Luar Negeri menjadikan gedung ini sebagai saksi bisu dari rantai diplomasi yang berkesinambungan dari masa ke masa hingga saat ini yang diabdikan untuk perdamaian dunia dan kemakmuran bangsa Indonesia. Sejak dikelola oleh Kementerian Luar Negeri, Gedung Pancasila pertama kali dipugar pada tahun 1973 hingga 1975. Gedung ini dipugar terakhir tahun 73 sampai tahun 1975. Nah, pada pemugaran itu rupanya dibuat salah satu komponen struktur yang menahan atap menggunakan balok prategang. Jadi balok prategang ini mempunyai kekhususan dapat menopang beban dengan bentang yang panjang, dengan di bawahnya tidak ada kolom. Jadi ruang di bawahnya menjadi sangat leluasa untuk digunakan. Sekitar hampir 50 tahun kemudian, kondisi Gedung Pancasila mulai menunjukkan kerusakan. Berdasarkan analisis dari kami, terjadi permasalahan struktur terutama balok pre-stress yang mengalami pelemahan. Mengindikasikan bahwa beton prategang itu sudah mengalami crack, baik crack oleh geser maupun oleh lentur. Kondisi kerusakan struktur atap ini sampai pada tahap yang membahayakan. Setelah terhenti pada tahun 2016, di awal tahun 2022, Kementerian Luar Negeri mengupayakan untuk melanjutkan pemugaran. Sebuah tantangan yang tak mudah. Mengingat proyek ini merupakan pertama kalinya di Indonesia, bahkan di dunia, yang melakukan pembongkaran balok pre-stress di atas bangunan cagar budaya. Beberapa balok sudah mengalami jauh penurunan lendutan di atas ambang yang diizinkan. Ini membahayakan. Jadi, hemat kami, kesimpulan kami bahwa beton segera diamputasi. Ada niat baik dari Kementerian Luar Negeri untuk segera melakukan pemugaran, dan pemugaran itu tidak tanggung-tanggung, membongkar semua struktur yang lama, yang sulit untuk dipertahankan, dan ada kesempatan baik untuk mencoba mengembalikan kondisi Gedung Pancasila seolah-olah seperti pada tahun 1945 ketika Bung Karno mengucapkan pidato Pancasila. Gedung Pancasila memiliki status sebagai cagar budaya nasional kelas A, di mana tentunya pelaksanaan pemugarannya kita harus melibatkan seluruh pihak dan harus melalui persetujuan dari tim sidang pemugaran dari Pusat Konservasi Cagar Budaya. Kita harus melibatkan ahli-ahli sejarah, ahli cagar budaya, dan semua pihak yang berkepentingan. Ini tentunya memiliki proses yang panjang, termasuk juga misalnya kita libatkan ahli-ahli dari PUPR, ahli struktur bangunan, dan sebagainya. Ketika kita menetapkan periode 1945, maka dokumentasi yang perlu kita dapatkan ialah mendekati tahun-tahun tersebut. Ini yang menjadi tantangan memang selama ini yang kami dapatkan itu tidak spesifik. Untuk memperkaya dan meyakinkan konsep pemugaran yang telah disusun, pada Agustus hingga Desember 2022,
Tim pemugaran Gedung Pancasila melakukan studi banding ke beberapa bangunan cagar budaya lainnya, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Konsep perencanaan Gedung Pancasila kemudian dipresentasikan kepada tim sidang pemugaran DKI Jakarta untuk menguji dan meneliti aspek arsitektur, struktur, sejarah, serta kecagarbudayaan. Proses ini bahkan membutuhkan 3 kali persidangan, yaitu pada tanggal 21 November, 12 Desember, dan 19 Desember 2022. Kementerian Luar Negeri dari mulai tahap perencanaan saja sudah berkonsultasi melalui tim ahli pelestarian dan bahkan juga melibatkan para ahli cagar budaya. Dalam tahap pelaksanaan didampingi oleh ahli-ahli yang mengerti tentang pemugaran dan kecagarbudayaan, dan ini menjadi pertimbangan kami bahwa apa yang dilakukan menjadi salah satu upaya pelestarian yang menjadi contoh bagi bangunan-bangunan baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Pada tanggal 4 Januari 2023, Pusat Konservasi Cagar Budaya Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta memberikan surat rekomendasi dan persetujuan pemugaran Gedung Pancasila. Selanjutnya, tahap terpenting dalam pelaksanaan pemugaran adalah memperoleh kontraktor pelaksana. Dengan nilai proyek yang relatif tidak terlalu besar, risiko proyek yang tinggi, serta tenggat waktu pelaksanaan yang sempit, menemukan kontraktor yang kompeten menjadi sebuah tantangan besar. Meskipun telah dilakukan market sounding kepada penyedia-penyedia potensial, proses tender sempat menemui kegagalan dan harus dilakukan tender ulang. Seiring dengan pelaksanaan proses tender ulang, benda seni bernilai tinggi serta seluruh furniture existing di Gedung Pancasila mulai dipindahkan. Penyedia khusus untuk jasa pemindahan barang seni, pihak Galeri Nasional dan Museum Nasional harus dilibatkan. Metodologi pemugaran Gedung Pancasila diawali dengan pelindungan terhadap benda-benda cagar budaya yang ada dan arsitektural Gedung Pancasila yang merupakan bagian terpenting dari Gedung Pancasila tersebut. Selanjutnya ialah bagaimana melakukan pelindungan terhadap elemen-elemen lain yang memang berkaitan dengan arsitektural Gedung Pancasila. 11 September 2023, kontraktor pelaksana telah terpilih. Tantangan besar yang muncul berikutnya adalah penyelesaian proyek agar gedung dapat digunakan pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024, yang secara hitungan hanya menyisakan waktu kurang lebih 9 bulan. Pada medio September 2023, pemugaran Gedung Pancasila dimulai. Proses ini diawali dengan langkah pelindungan serta pembuatan struktur baja penopang untuk mendukung bangunan agar tetap stabil selama proses pemugaran. Kesulitan di proyek ini, kita harus membongkar dak beton ini, tapi kita harus menjaga bangunan cagar budaya di bawahnya agar tidak rusak. Kini saat paling mendebarkan. Pembongkaran balok prategang beresiko tinggi akan dimulai. Semua pihak dilibatkan, mulai dari spesialis kontraktor prategang, ahli struktur prategang, perencana serta manajemen konstruksi memantau setiap detail proses ini. Kesalahan kecil saja yang terjadi dapat mengakibatkan lentingan balok yang beratnya ratusan ton, sehingga dapat menimpa dan merusak bangunan Gedung Pancasila serta gedung-gedung di sekitarnya. Dan akhirnya, proses pembongkaran balok prategang dapat dilakukan dengan lancar dan sesuai harapan.
Setelah atap beton yang lama berhasil dibongkar, perhatian kini beralih pada pemugaran struktur gedung Pancasila. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki, tetapi juga untuk memperkuat fondasi gedung. Hasil dari kajian arsitektur kami terkait dengan sejarah dan kondisi existing asli ialah mengembalikan bentuk atap gedung Pancasila ke tahun 1945. Semua dinding itu kita bongkar, kita plester lagi menggunakan material khusus. Memang plesterannya ini bisa bernapas, jadi air itu tidak terperangkap di dalam dinding. Kita bongkar semua plesterannya, kita tutup lagi dengan plesteran khusus yang berpori. Catnya pun kita cat dengan cat khusus, cat heritage. Nah, jadi plesteran dan catnya itu bisa mengeluarkan air supaya tidak terjebak di dalam dinding. Waktu pemugaran memasuki bulan April 2024. Hanya tersisa 2 bulan menjelang target penyelesaian. Sisa pekerjaan harus diselesaikan secara cepat dan paralel. Untuk itu, proses pemindahan puing balok prategang dan baja penopang terus berjalan. Di sisi lain, suasana syahdu Idul Fitri mulai terasa. Saat orang lain menghabiskan momen Ramadan dan Idul Fitri dengan sukacita bersama keluarga, para pekerja hanya bisa menikmati momen itu dengan terbatas. Di balik keharuan yang ada, mereka terus bekerja dengan semangat. Sebuah dedikasi luar biasa telah mereka persembahkan untuk proyek pemugaran ini. Awal Mei 2024, pekerjaan interior masih minim terselesaikan. Sementara waktu penyelesaian pekerjaan hanya tinggal 1 bulan. Sementara itu, puing-puing bongkaran baja penopang menumpuk dan berserakan di sekitar lokasi proyek. Mobilisasi pelaksanaan proyek pun terganggu. Pekerjaan di area landscape belum bisa dimulai. Puing-puing itu tidak bisa dipindahkan begitu saja, namun harus melalui proses penghapusan yang dilakukan melalui tender dan dikoordinasikan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta 1. Proses ini bahkan sempat mengalami 2 kali gagal tender. Seluruh langkah percepatan penyelesaian proyek terus diupayakan secara maksimal. Proses pabrikasi perbaikan kusen, daun pintu dan daun jendela gedung Pancasila yang disinyalir masih asli telah dimulai lebih awal
sehingga dapat menjaga prinsip kehati-hatian dan ketelitian. Pertengahan Mei 2024, detail penting interior bangunan mulai terlihat. Dalam perbaikan interior pemugaran ini, banyak aspek yang menjadi pertimbangan. Pada saat kita memulai konsep interior, kita juga melihat bahwa fungsi gedung ini ke depannya untuk seperti apa. Di sisi yang lain, kita juga harus mengingat bahwa gedung ini adalah gedung historikal yang akan kita kembalikan ke masa di tahun 1945. Layaknya terjadi pada proyek pemugaran, pada pemugaran Gedung Pancasila, hal-hal baru juga banyak ditemukan. Temuan-temuan ini harus disikapi secara tepat agar tetap memenuhi kaidah-kaidah pemugaran bangunan cagar budaya. Akhir-akhir finishing bahkan kita menemukan mural di ruang konstitusi ya. Jadi ada dinding yang tertutup oleh gebyok gitu, ada dinding dilukis gitu, biasanya kita sebut dengan mural. Jadi itu mungkin dinding kamar tidur si penghuni lama, dindingnya semua dilukis dengan baik. Meski berbagai langkah percepatan telah diupayakan, waktu penyelesaian proyek pemugaran Gedung Pancasila terpaksa disepakati untuk diundur hingga Juli 2024. Hal ini tidak terlepas dari berbagai kondisi di lapangan yang tidak bisa dihindari, serta adanya temuan-temuan baru yang harus dibahas kembali dan dilakukan penyesuaian. Keutuhan konsep pemugaran Gedung Pancasila tak hanya sampai pada aspek struktur, arsitektur, dan interior gedung saja. Area landscape gedung perlu mendapat perhatian maksimal. Suasana hijau di lingkungan Kementerian Luar Negeri harus diselaraskan dengan area landscape Gedung Pancasila. Dengan demikian, publik yang menikmati keindahan Gedung Pancasila dari area luar dapat merasakan suasana yang menyatu dengan lingkungan Kementerian Luar Negeri. Aspek keberlanjutan dan ramah lingkungan juga dipertimbangkan dalam pelaksanaan proyek ini. Untuk itu, terhadap penebangan satu pohon yang memang tak bisa dihindari, telah dilakukan penanaman kembali sebanyak 4 pohon. Selain itu, juga diterapkan sistem otomatisasi pengaturan suhu ruangan dan pencahayaan, serta teknologi pengolahan air limbah. Selama 10 bulan waktu yang intensif dan melalui proses yang penuh tantangan, ketelitian tinggi, serta kerja penuh cinta, akhirnya proses pemugaran Gedung Pancasila dapat diselesaikan. Ini merupakan refleksi dari tekad Kementerian Luar Negeri untuk melestarikan nilai sejarah dan perjalanan diplomasi Indonesia yang didedikasikan bagi negeri tercinta, Indonesia.
Gedung Pancasila is more than just bricks, more than just a structure. It will continue to be an important landmark for the journey of Indonesia diplomacy and for many decision-making process in Indonesia foreign policy.